Halo Infinite Audit Friends, selamat datang di episode ke-25. Di Infinite Audit Talk kali ini kita akan discuss tentang Audit Plan Hotspot 2022. Nah ini seru banget karena biasanya kalau kita bicara tentang tahun yang baru gitu ya, kayak 2021 ke 2022, apa sih yang biasa banyak di highlight? Biasanya economic outlook gitu ya. Nah kali ini kita pengen bicara tentang audit outlook-nya. Kita pengen bicara tentang audit plan hotspot apa aja sih sebetulnya yang perlu untuk di pointing out gitu, dan kali ini kita udah ambil 12 key points gitu yang di point out sama Gartner. Yang pertama adalah tentang ransomware nih Mbak. Nah, apa sih sebenarnya key highlights di hotspot yang ransomware ini Mbak? Oke, thank you Bunga sudah memperkenalkan topik hari ini. Jadi kita akan bahas nih tentang 12 area audit yang menurut Gartner itu paling perlu diperhatikan oleh internal audit di tahun 2022. Dan yang pertama itu adalah ransomware. Jadi kita tahu setelah terjadi peningkatan pegawai yang bekerja dari rumah gitu ya, resiko cyber security ini makin tinggi, dan salah satu hal yang jadi concern adalah bagaimana para penyerang ini butuh nggak sekedar cuman kebanggaan bisa membobol jaringan atau dia sekedar pengen ya tadi bangga-banggaan gitu, tapi sekarang orang-orang juga butuh untuk meminta sesuatu dari organisasi yang diserang gitu. Nah ini jadi resiko yang penting banget untuk diadres di tahun 2022 karena apa ya, tadi pegawai kita makin banyak yang bekerja dari rumah gitu, terus semuanya makin bergantung sama internet, yang artinya ya harta kita berupa data, informasi itu ada secara online dan itu bisa diakses oleh pihak yang nggak berwenang juga gitu, dan yang tujuannya tadi bisa materi gitu, meminta sesuatu. Jadi berdasarkan Gartner juga nih, dalam setiap jamnya gitu ya, ketika downtime terjadi gara-gara ransomware itu ada sekitar $300.000 uang yang harus apa ya, kerugian yang harus ditanggung oleh sebuah organisasi gitu dalam setiap jamnya. Bayangin ransomware itu recover-nya berapa lama sih? Jadi menurut Veritas Teknologi dia bilang bahwa biasanya satu organisasi itu butuh waktu sekitar sampai 5 hari untuk recover dari ransomware attack kalau dia nggak pakai bayar gitu ya. Kalau pakai bayar tentu bisa jadi lebih cepat, tapi resikonya juga kita harus nanggung beban yang berat juga ya secara finansial untuk bisa ngasih sesuatu ke attackernya. Itulah kenapa resiko ini jadi salah satu resiko yang bukan cuma salah satu, bahkan dia resiko yang ada di top gitu ya dari audit plan 2022 ini. Salah satu yang harus diperhatikan banget oleh internal auditor adalah bagaimana kita mengatasi ransomware ini gitu. Jadi meskipun ini karena dampak finansialnya juga terlihat signifikan gitu ya. Dampaknya signifikan banget, dan ada isu juga integritas datanya. Jadi kalau sebuah organisasi itu udah diserang oleh seorang penyerang gitu ya, penyerang cyber gitu, ada keraguan terhadap organisasi itu, apakah dia memang bisa memanage datanya dengan aman, dan apakah datanya tidak diapa-apakan waktu diserang gitu ya. Jadi ada resiko reputasi juga, dan resiko reputasi itu bisa jadi tidak terhingga nilainya ya, karena kita bisa, organisasi bisa gugur hanya karena sudah tidak dipercaya publik lagi gitu. Apalagi sektor pemerintahan juga sangat butuh kepercayaan publik gitu. Jadi itulah kenapa ini jadi peringkat 1 di audit plan yang harus diperhatikan di tahun 2022 gitu. Oke, selanjutnya kita akan bahas yang ada di peringkat kedua. Ini sama juga hot gitu ya, yaitu data and analytics governance ya gitu. Nah, saya juga mau tahu nih, Bunga gimana sih pendapatnya, kenapa ini bisa ada di peringkat 2, kenapa, dan sepenting apa sih sebenarnya dua hal ini? Ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara data governance dan analytics governance gitu, itu malah di banyak literasi itu 3 gitu kawinnya ya, antara big data governance, data analytics governance, dan juga corporate governance. Nah, bagaimana sih sebetulnya kalau kita bicara tentang ketiga hal ini gitu, ada satu risiko sebetulnya pada level operasional gitu, tapi kemudian menjadi strategis karena at the end of the day kita banyak banget relay ke data analytics juga gitu untuk decision making, dan hal-hal apa aja kira-kira yang rasanya sangat mungkin gitu terjadi
di dalam organisasi. Ada 3 hal. Yang pertama adalah risk of the data error. Ini menjadi satu hal yang penting. Bagaimana sebenarnya kita kayak dalam satu kejadian gitu begitu percaya pada si data ini, tapi ternyata datanya ini kemudian tidak reliable gitu, atau mungkin tidak memiliki data integrity-nya itu nggak oke gitu ya. Lalu kemudian hal yang kedua itu adalah legal impact. Ini penting gitu, karena kalau kita bicara tentang arus data saat ini gitu ya, itu pasti tentu perlu untuk dipagari dengan sistem governance dari si data tersebut yang harus cukup matang gitu. Apalagi pertukaran datanya tidak hanya terjadi di dalam institusi-institusi yang ada di dalam organisasi besar yang sama. Contohnya di Kementerian Keuangan, maka pertukaran data terjadi gitu ya antara Inspektorat Jenderal dengan DJP, DJBC dan segala macam. Tapi bisa jadi risikonya meluas gitu karena pertukaran datanya bisa jadi lintas kementerian or even more gitu. Lintas institusi yang pastinya nanti kalau misalkan ini tidak dipagari dengan baik bisa jadi ada risiko-risiko yang cukup tinggi gitu ya terkait dengan tata kelola data tersebut. Dan yang terakhir adalah ethical breach. Ini juga menjadi satu key highlights karena tentu ini tuh kalau kita melihat sebagai satu aliran arus air gitu ya, itu kelihatan gitu. Oh nih sungai ini ke arah mana, larinya kemana aja dan segala macam, muaranya ada di mana. Sedangkan kalau kita bicara tentang arus data, ini satu hal yang tentu akan butuh effort yang berbeda gitu jenisnya untuk bisa nge-track dia sebenarnya arusnya dari mana dan kemana saja, siapa saja yang memiliki akses terhadap data ini, apakah si orang yang memiliki data ini kemudian memang orang yang memiliki kapasitas yang dinilai cukup gitu ya, sufficient untuk bisa pegang si data ini dan segala macam. Itu menjadi satu hal yang luar biasa gitu, perlu untuk ditata kelolakan sedemikian rupa di era saat ini gitu, karena memang sekarang semuanya banyak banget based on the data gitu, kita nggak bisa pungkiri hal tersebut. Nah oke, sekarang kita masuk ke yang ketiga, yaitu adalah digital business transformation. Nah kalau kita bicara tentang digital business transformation tuh sebenarnya apa sih yang jadi key highlights gitu di tahun 2022, karena kalau kita bicara tentang hal tersebut rasanya ini bukan setahun 2 tahun terakhir ya kita udah mempoint out hal tersebut, pasti udah cukup familiar. Apa sih Mbak hal yang baru atau mungkin perlu untuk ditingkatkan lagi di tahun 2022? Oke, thank you. Jadi ketiga, nih di peringkat ketiga ada digital business transformation atau transformasi bisnis digital. Jadi kita tahu nih, tadi sudah saya mention juga gitu bahwa di awal sekarang tuh semuanya makin tergantung sama teknologi gitu ya, karena semua organisasi gitu ya sekarang pegawainya harus bekerja dari rumah, banyak yang harus bekerja dari rumah gitu, terus apa-apa tuh sekarang makin digital gitu ya, kita makin connected sedunia gitu dengan adanya digitalisasi ini. Nah, isu yang penting untuk diadres di sini tuh sebenarnya ada 3 hal gitu ya. Kenapa kok ini jadi isu penting gitu? Jadi yang pertama bahwa hal yang harus kita sadari, transformasi itu adalah hal yang berbeda, experience yang berbeda untuk masing-masing organisasi. Jadi itu nggak bisa one fit for all gitu ya. Jadi kayak hal yang sukses ditransformasikan, transformasi bagaimana yang sukses diterapkan di sebuah organisasi belum tentu sukses diterapkan di organisasi lain. Itu kenapa ini jadi tricky, karena nggak semua organisasi bisa menempuh jalan yang sama gitu ya untuk mentransformasi, dan apa yang ditransformasi gitu itu berbeda-beda, dan itu organisasi harus menavigasi nih bagaimana dan apa yang harus ditransformasi dan bagaimana dia akan bertransformasi, itu harus dipikirkan banget. Dan padahal kita harus sampai sana gitu, kita harus sukses, tapi kita masih menavigasi apa yang harus kita lakukan gitu. Yang kedua juga ada aspek kultural gitu ya. Ketika kita mentransformasikan sesuatu, pasti ada hal-hal yang harus kita perhatikan, salah satunya bagaimana budaya organisasi masing-masing gitu. Dan ada organisasi yang mungkin masih resisten untuk kita bertransformasi yuk ke digital, kita migrasi ke sesuatu yang tadi bergantung sama hal-hal yang digital gitu. Dan itu aspek itu juga yang harus diadres sama audit gitu, internal audit, apakah organisasi kita siap gitu, dan kalau belum siap bagaimana kita menyiapkan organisasi kita secara kultural untuk bisa siap gitu pindah ke ke digital gitu, bertransformasi. Dan yang terakhir adalah karena kita
gambling gitu ya. Apakah kita akan sukses gitu ya? Apakah kita dari status pekerjaan kita yang tadinya manual gitu, tiba-tiba kita pindah ke digital, apakah ini akan sukses gitu ya? Apakah ini akan mengenerate value yang lebih? Apakah kita akan dapat benefit yang lebih? Itu juga adalah sebuah gambling yang itu kenapa kita butuh internal audit untuk juga nge-stress gitu. Apakah kita mampu untuk generate value-nya gimana biar itu lebih sukses gitu. Nah, itu peran internal audit yang bisa nyemplung di situ gitu ya untuk membantu bagaimana bisnis bisa bertransformasi digital gitu. Itu untuk yang area yang ketiga gitu ya. Dan untuk area selanjutnya tentu ini area yang kalau saya perhatiin bertahun-tahun masuk terus ke daftar audit plan-nya Gartner gitu ya, yaitu IT governance gitu. Nah, dari tadi Bunga harus ngomongin governance terus ya ternyata. Orang resiko harus ngomongin governance. Oke, saya mau nanya nih, kenapa sih IT governance itu terus relevan gitu ya bertahun-tahun, meskipun ini udah diomongin bertahun-tahun, kok dia masih aja butuh untuk dijadikan masuk ke dalam audit plan kita, khususnya di 2022. Oke, thank you. Jadi memang the next highlights ini adalah tata kelola IT ya, atau IT governance. Nah, kalau kita bicara tentang kenapa sih kok masih masuk, of course, first thing first adalah karena apa ya, kita tuh semakin relay juga gitu ya pada proses bisnis yang kemudian memiliki backbone sistem-sistem IT. Dan itu pasti akan mempengaruhi proses bisnis utama juga di dalam organisasi apapun bentuknya itu, dimanapun sektornya itu. Dan hal yang menarik adalah ternyata mayoritas risiko TI itu bukan karena masalah teknis, tapi kegagalan proses pengawasan dan juga tata kelola TI organisasi. Bagaimana sih sebenarnya proses-proses pengambilan keputusan yang mungkin mengabaikan, entah itu sengaja atau mungkin tidak disengaja gitu ya, mengabaikan potensi-potensi konsekuensi bisnis dari risiko-risiko TI yang muncul gitu, atau mungkin ketidakpekaan gitu ya, cakapan SDM yang kemudian menjadi risk assessor gitu ya di dalam organisasi untuk bisa pointing out gitu sebenarnya apa sih kiris-kiris yang ada gitu di dalam proses bisnis utama yang memang backbone-nya nih jadi TI gitu. Ini mengakibatkan potensi kegagalan decision making yang kemudian pasti bersifat mau strategis maupun non strategis gitu. Dan of course ini juga at the end of the day akan berpengaruh terhadap bagaimana sih sebetulnya organisasi itu mampu untuk going concern atau enggak gitu. Kalau kita bicara tentang business resilience gitu ya, pasti ini juga akan berpengaruh gitu sedikit banyaknya. Nah, tanpa keterlibatan dari sisi bisnis untuk pengambil keputusan TI ini tentu bisa memiliki dampak ketidakpasan gitu atau ketidaktepatan dalam pengukuran risiko-risiko TI yang ada. Nah, ini yang kemudian jadi bahaya gitu. Ini yang kemudian jadi perlu untuk diperhatikan lebih dalam lagi karena nantinya pasti kita akan jadi salah gitu ya dalam menetapkan prioritas-prioritas kontrol yang ada. Kalau sudah salah menetapkan prioritas kontrol, maka cost organisasi gitu ya, effort organisasi entah itu financial maupun non financial itu bakal jadi percuma gitu, kayak kita spending of nothing gitu, kita spending on something yang kemudian nggak bisa kasih impact maximize ke organisasi, ke unit gitu, dan itu tentu akan jauh banget gitu ya dari kelincahan organisasiku sampai ke situ, of course, karena salah satu kunci dari agility gitu ya dari sebuah bisnis itu adalah efisiensi gitu. Jadi bagaimana sih sebenarnya kita mampu untuk mengoptimalkan si IT governance dan juga mempointing out gitu ya risiko-risiko dengan sangat tepat, ini menjadi satu tantangan yang besar banget dari risk assessor sih di satu organisasi. Itu yang menurutku perlu banget untuk bisa di highlights di salah satu top hotspot gitu di audit plan 2022. Nah, selanjutnya tadi kita udah ngomongin tentang ransomware, data governance, analytic governance, digital business transformation nih. Selanjutnya aku pengen tanya tentang third party risk. Karena kan kita pasti chain-nya itu akan ini ya, tidak hanya antar unit-unit yang ada di internal tapi juga di eksternal. Ini gimana sih, Mbak? Thank you pertanyaannya. Ya, jadi ini resiko yang selanjutnya adalah
third party. Jadi bagaimana kita mengelola hubungan kita dengan pihak ketiga gitu. Sekarang tuh kita hidup di dunia yang makin bergantung satu sama lain, ya nggak? Jadi kayak organisasi mulai mengoutsourcekan hal-hal yang non-core, hal-hal yang tidak krusial banget buat organisasinya. Kalau ada economical skill-nya yang lebih menguntungkan, misalnya pihak lain yang udah lebih expert ngerjain itu, kenapa nggak kita outsource ke pihak lain gitu. Terus kita bisa fokus untuk mengerjakan hal-hal yang lebih penting gitu kan. Nah, ini juga menimbulkan resiko kan, karena ada pihak lain gitu ya yang ada di luar organisasi kita tapi mempengaruhi keberlangsungan organisasi kita gitu. Jadi ini ada sebuah riset yang dilakukan oleh Deloitte nih yang menyatakan bahwa 87% organisasi itu menghadapi kejadian disruptif ya gara-gara adanya pihak ketiga yang dilakukan oleh pihak ketiga selama 3 tahun terakhir gitu, dan 28% diantaranya itu mengalami disruption yang major. Jadi kayak, dan diantaranya 26,2% itu mengalami resiko reputasi gara-gara tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga gitu. Nah, itu bisa dibayangin nggak sih segini banyaknya resiko yang dimunculkan oleh pihak ketiga itu, kenapa dia, saya yakin gitu ya, meskipun terlihat random, dia ada di peringkat 5 gitu. Ya nggak sih, kita ngeliatnya yang lain tuh kayak gede banget gitu. Data governance, IT governance, terus ransomware gitu. Terus ini ngapain third parties gitu. Saya juga tadinya mikir kenapa dia ada di peringkat 5 gitu ya. Sementara resiko-resiko lain tuh terlihat lebih besar gitu. Kadang ini adalah resiko yang kita anggap kecil karena ya udahlah kita cuma mau outsource sesuatu ke pihak lain gitu ya. Ada vendor yang menangani, ya udah kita percaya aja. Padahal meskipun udah kita serahkan ke pihak lain gitu, bukan berarti dia nggak ada resiko gitu ya. Ada resiko apapun yang dilakukan pihak tiga gitu ya, yang merugikan organisasi kita harus ikut nanggung gitu. Termasuk tadi resiko reputasi, misalnya ada kebocoran data yang kita pihak ketiga kan gitu, ternyata itu akan ngaruh juga ke organisasi kita. Itu kenapa sekarang tuh muncul tren gitu ya, kalau di kontrak adanya klausa bahwa kita boleh mengaudit apa yang dilakukan oleh vendor kita gitu. Jadi untuk menjamin tadi service levelnya juga terpenuhi, juga bagaimana kita memastikan bahwa organisasi itu tidak mendapat resiko tambahan gitu ya gara-gara adanya pihak ketiga yang ikut terhadap proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi. Nah gitu. Jadi itu kenapa third parties meskipun itu terlihat sebagai resiko yang random, dia masuk ke peringkat 5, saya pikir karena kita makin tergantung sama organisasi-organisasi di luar kita gitu ya, vendor-vendor yang ikut bergabung mengerjakan apa yang kita kerjakan gitu, dan kita semakin bergantung, berarti resikonya kita juga makin ada resiko baru yang diperkenalkan oleh pihak ketiga yang harus juga kita tanggapi gitu, kita address supaya tidak mengganggu keberlangsungan organisasi kita. Oke. Selanjutnya, kita akan masuk ke resiko ke-6 nih. Resiko ke-6 ini adalah resiko yang juga sangat populer gitu, business continuity and organizational resilience. Nah, gimana sih Bung? Ini kan juga resiko yang bertahun-tahun Mas, akhir-akhir ini gitu ya, bertahun-tahun jadi masuk terus ke dalam list audit plan, apa nggak bosen gitu ya. Kita masukin audit ini terus setiap tahun, memang kita perlu audit ini. Nah, gimana nih pendapat Bung? Jadi business continuity dan juga organization resilience tuh rasanya jadi apa ya, ini ya, selebritas baru gitu ya di dunia audit gitu, or even di dalam dunia organisasi tata kelola secara umum gitu, karena memang saat ini fokus dari organisasi itu ya di tengah disrupsi itu adalah bagaimana sebenarnya punya resilience yang tinggi untuk bisa tetap going concern gitu, untuk bisa tetap bertahan gitu. Nah, hal yang paling penting gitu, first thing first yang harus dilakukan oleh organisasi adalah reassessing the risk gitu. Itu menjadi penting sih. Bagaimana sebenarnya kita nge-remapping nih, nge-renavigasi nih sebenarnya risiko-risikonya itu tuh bergerak sedemikian signifikan dan berubah, itu tuh bagaimana petanya. Jadi kita udah nggak bisa percaya dan relevan gitu dengan peta yang lama. Peta risikonya harus kemudian direassess lagi untuk kemudian nantinya dituangkan, resultnya dikawinkan dengan BCP, dengan Business Continuity Plan gitu. Kenapa kok Business Continuity Plan ini menjadi satu kunci yang penting juga gitu? Karena memang kalau misalkan kita bicara tentang BCP gitu ya, isinya tidak hanya bagaimana sih sebenarnya organisasi punya key function, layanan-layanan utama, tapi juga how to achieve-nya gitu. Itu menjadi satu hal yang kemudian penting gitu. Plan-nya apa aja sih sebenarnya, breakdown-nya itu apa aja, dan ini menjadi bernilai karena memang customize banget ya, setiap organisasi pasti beda-beda gitu struktur dari key functions-nya dan juga layanan organisasinya. Itu menjadi
peta setidaknya. Karena kalau misalkan kita bicara tentang tahapan-tahapan operasional gitu, kita biasanya akan terpaku pada hal-hal yang sifatnya lebih mikro. Nah, terkadang kita agak sulit nih mengawinkan ya mikro dan makronya itu, sehingga CBCP-nya ini gitu sebagai plan dokumen yang lebih makro ini perlu untuk menjadi guidance lah. Kita ini mau belok kanan atau belok kiri setelah ini gitu. Oh, di depan ada batu-batu itu mikronya gitu. Tapi setelah kita melewati jalan ini, kita akan masuk ke jalan berbatu yang berbeda lagi. Itu menjadi langkah-langkah makronya yang kemudian penting. Penilaian risiko untuk mengidentifikasi kemungkinan risiko yang terjadi gitu ya bagi organisasi, dan juga mencoba untuk mengevaluasi dampak jika risiko ini berkembang ini tuh menjadi penting banget, khususnya dalam merespon keadaan-keadaan yang sifatnya darurat. Dan itu sejujurnya banyak banget terjadi gitu ya di era-era yang rasanya baru kita jalani setahun 2 tahun terakhir gitu. Karena selama pandemik ini ternyata indikator-indikator ekonominya juga sebegitu volatile-nya gitu. Kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi kita di akhir triwulan 4 2020 gitu, sama lalu kemudian ke awal triwulan 1 2021 itu kan jumpingnya luar biasa gitu. Nah, bagaimana kemudian ini juga menjadi hal yang perlu untuk bisa kita perhatikan gitu ya, untuk make sure nantinya, oh ini akan berpengaruh apa nih ke business continuity organisasiku. Ini bagaimana ini kemudian bisa berdampak pada organisasi, bagaimana kita bisa punya tingkat resilience yang oke untuk menghadapi hal-hal tersebut gitu. Kita gimana caranya kita bisa pakai baju besi yang cukup handal untuk bisa menghadapi serangan-serangan gitu dari faktor-faktor eksternal yang of course uncontrollable. Itu yang rasanya penting gitu untuk bisa dilakukan organisasi, merespon business continuity risk dan juga organization resilience risk. Nah, selanjutnya aku juga pengen pointing out di opsi di list yang selanjutnya itu ada environmental, social, and governance atau ESG. Nah, ini bagaimana sih sebenarnya organisasi gitu ya mencoba untuk merespon risiko dalam hal ini? Thank you pertanyaannya. Nah, ini adalah hal yang kayaknya lumayan populer akhir-akhir ini ya. Makin banyak diomongin gitu ya. Dimana isu lingkungan, isu sosial, isu governance itu jadi isu yang juga jadi tiba-tiba jadi terkenal banget. Meskipun isu itu sebenarnya isu lama gitu ya, Bung. Isu bagaimana sebuah organisasi harus bertanggung jawab secara etis terhadap lingkungan, terhadap sosial, terhadap tata kelola, itu sebenarnya isu lama gitu. Karena kemarin habis COP26 yes. Jadi climate change jadi isu siapa banget. yang masuk geng Glasgow gitu gitu ya, karena itu jadi ini ya makin seksi gitu. Karena sekarang kayaknya semua leader gitu ya berusaha untuk ikut ngomongin hal ini gitu ya, untuk menunjukkan bahwa dia tuh peduli gitu. Nggak cuman sekarang bisnis itu nggak bisa bisnis as usual, bisnis yang cuman mikirin profit gitu ya, tapi bagaimana bisnis itu bisa bertanggung jawab terhadap lingkungan gitu ya, dengan bagaimana dia bisa bantu lingkungan itu recover, atau at least jangan nambah rusak gitu ya, jangan nambah merusak lingkungan. Itu juga sekarang jadi perhatian para investor. Jadi tadi investor kita tuh makin teredukasi gitu ya, nggak sekadar oh yang penting saya dapat untung gitu. Sekarang investor kita makin mulai ngelihatin bagaimana organisasi yang akan mereka support adalah organisasi yang punya kepedulian terhadap lingkungan, terhadap sosial gitu-gitu, dan juga governance-nya. Jadi nggak sekadar organisasi yang ya udahlah yang penting profit aja gitu ya. Itu kayak pemikiran tradisional gitu. Investor-investor yang zaman dulu mungkin bisa berpikiran seperti itu. Nah, investor sekarang terkhusus investor muda kita gitu ya, udah makin peduli nih sama mendukung organisasi-organisasi yang care sama lingkungan. Dan kita juga bisa ngelihat ya sekarang di Indonesia mulai banyak organisasi yang juga makin care sama isu-isu ini. Nah, kenapa isu ini jadi penting juga untuk dilihat oleh internal audit gitu. Jadi karena ini mempengaruhi bagaimana reputasi organisasi kita dilihat oleh pihak-pihak luar, stakeholders kita gitu ya. Bagaimana kalau kita itu care sama hal-hal ini gitu, itu juga sebenarnya menguntungkan buat organisasi kita karena investor akan makin yakin sama kita gitu. Dan juga ada risiko compliance gitu ya, kalau nanti pemerintah sudah makin ketat gitu ya menerapkan peraturan bahwa organisasi harus makin bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial dan tata kelola gitu, artinya ya kita ada risiko compliance kalau kita nggak jalanin ini. Itu kenapa
internal audit juga harus jadi mulai nih. Kita lihat yuk bagaimana organisasi kita bertanggung jawab gitu terhadap 3 hal ini gitu. Dan saya juga mau bilang bahwa social issues di sini tuh salah satunya adalah bagaimana kita bisa ngasih inklusi gitu ya. Bagaimana kita bisa merangkul lebih banyak ada diversity gitu ya di organisasi kita. Kita nggak pilih-pilih, kita tidak diskriminatif, itu juga salah satu isu yang penting banget untuk diaddress di selanjutnya. Jadi kenapa sekarang ada audit HR kita apakah sudah ada minoritas misalnya, itu karena kita makin mau bertanggung jawab secara sosial gitu, nggak cuman merangkul kaum mayoritas tapi juga kaum minoritas, dan ini jadi isu yang saya pikir akan semakin penting ke depannya gitu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke risiko ke-8, yaitu supply chain. Nah, ini juga kayaknya agak-agak mirip sama third parties, tapi kita mau lihat sih kenapa chain atau rantai dari penyedia kita gitu ya, itu jadi sangat berpengaruh buat organisasi kita dan harus dilihat oleh internal audit. Itu kenapa? Nah, thank you Mbak Im. Jadi basically kita perlu sadar bahwa organisasi kita ini tuh tidak berdiri sendiri ya. Apapun bentuk organisasinya itu tidak mungkin berdiri sendiri. Pasti kita ada di tengah-tengah gitu ya, di tengah-tengah chain yang kemudian saling mengikat satu sama lainnya. Even tidak sesempurna satu lingkaran chain gitu, kemudian ada satu di kanan dan satu di kiri. Jadi di kiri ada 10, di kanan ada 15, dan pasti itu menjadi konsekuensi logis gitu. Seluruh tipikal organisasi yang ada. Nah, apa aja sih sebenarnya isu-isu yang kemudian mungkin muncul gitu. Nah, yang pertama itu ada supply shortfall. Ini menjadi penting banget bahwa memang ternyata mungkin loh ada capacity constraint gitu yang kemudian nantinya bisa mereduce potensi output dari organisasi gitu. Entah itu di sektor-sektor yang sifatnya mungkin ini ya manufacture gitu, atau mungkin non manufacturing, entah itu dalam bentuk barang maupun jasa gitu. Ini menjadi satu concern gitu yang memang perlu banget. That's why yang namanya supply management itu tuh menjadi satu bahasan yang juga sangat menarik gitu kalau kita bicara tentang dunia manufacturing. Nah, lalu kemudian yang selanjutnya juga supply stoppage. Ini juga tentu begitu penting gitu ya, yang akan berdampak luar biasa gitu pada proses produksi di dalam organisasi gitu. Entah apapun yang kita deliver gitu ya ke customer gitu. Misalkan bagaimana sih sebenarnya production problemnya itu tuh bisa terpengaruh gitu dari stopnya atau mungkin kayak bankrupt-nya gitu si supplier kita atau apa segala macam, apalagi di era yang saat ini gitu kita tahu banyak banget bisnis-bisnis yang ups and downs gitu. Nah, ini tentu tidak hanya mempengaruhi si bisnis itu, tapi juga mempengaruhi ke lini-lini bisnis yang kemudian ada di sekitarnya. Entah itu menjadi penerima jasanya atau justru supplier jasanya. Itu yang perlu untuk di highlight. Ada semacam multiplier effect yang kemudian bisa sangat muncul gitu. Lalu kemudian bagaimana sebenarnya changes in macroeconomics environments ini juga ternyata bisa menjadi bisa berpengaruh gitu ke supply chain risk yang kemudian dihadapi oleh organisasi. Apa aja bentuknya? Resesi gitu ya misalnya. Lalu kemudian inflasi yang terkendali gitu. Atau mungkin kalau kita bicara tentang contoh yang lain adalah bagaimana sebenarnya kondisi-kondisi tertentu gitu ya. Mungkin kita sebagai organisasi tidak mampu memforecasting dengan tajam gitu, memforecasting dengan baik gitu tentang mungkin kayak cost estimation mungkin, atau mungkin time exit forecast-nya dan segala macam. Tentu itu akan menjadi punya dampak-dampak dominos gitu. Nantinya kita akan salah pricing-nya. Nantinya kita mungkin kalau dari sisi public sector gitu ya, kita salah set up percentage dari hal-hal yang mungkin tentu ini signifikan gitu. Nah, ini menjadi hal yang rasanya kok perlu banget untuk bisa di-highlight. Hal-hal lainnya yang juga mungkin bisa untuk dipertimbangkan lebih dalam berkaitan dengan supply chain risk ini juga ada proses disruption, lalu kemudian failure to meet regulatory standards on quality gitu terutama ya, atau mungkin
on the quantity. Ini menjadi satu hal yang rasanya kok perlu juga untuk di-highlight karena first thing first gitu ya, kita ada di dalam satu komunitas bisnis yang kemudian rumahnya tetap negara gitu. Rumahnya tetap apa-apa yang kemudian dipagari oleh pemerintah. Kalau misalkan nggak bisa meet dengan itu, maka bisnis continuity-nya juga tentu akan terpengaruh. Going concern-nya juga tentu akan terpengaruh. Itu sih mungkin yang berkaitan dengan bagaimana sih kita identify key risks yang berkaitan dengan supply chain gitu. Nah, selanjutnya ini aku pengen kasih tahu yang di posisi ke-9 yang di-highlight oleh Gartner ini adalah strategi execution. Nah, ini sebenarnya apa sih Mbak highlights gitu di risk of strategy execution ini? Thank you pertanyaannya. Nah, ini terkait dengan eksekusi strategi gitu ya. Jadi bagaimana sekarang itu yang membedakan satu organisasi dan organisasi lain barangkali hanya strateginya gitu. Kita sudah punya misalnya resource yang cukup, kita punya dana yang cukup gitu. Tapi ternyata yang membedakan satu organisasi berhasil atau enggak itu adalah bagaimana dia bisa mengeksekusi strateginya. Jadi kalau dulu-dulu kita bilang harta yang paling berharga adalah strateginya gitu, idenya. Tapi sekarang juga yang jadi concern adalah bagaimana strategi ini bisa tereksekusi dengan sempurna, dengan baik gitu paling enggak. Nah, karena ide yang ngawang-ngawang ini, bagaimana dia bisa terwujud ke dunia nyata, itu butuh eksekusi yang kadang tidak segampang yang diomongin kita cuman, udahlah kita eksekusi ide A gitu. Ternyata itu nggak semudah itu, kita harus ngadepin banyak aspek gitu. Termasuk aspek kultural, kita harus ngadepin kendala-kendala hal lain yang mungkin tidak kita perhitungkan pas kita bikin strategi gitu. Jadi bagaimana kita bisa jadi market leader, bagaimana kita bisa menambah pasar baru, bagaimana kita bisa meningkatkan profit, itu kan dengan strategi nih. Nah, tapi menurut Deloitte ada 3 hal yang mungkin jadi hal yang bisa menggagalkan eksekusi strategi kita. Jadi yang pertama adalah bagaimana kegagalan dari penerjemahan strategi yang ada di high level gitu ya, yang ada di pimpinan untuk menjadi hal-hal yang bisa dieksekusi oleh para orang-orang yang ada di bawah gitu. Jangan sampai di atas kita udah, kita maunya seperti ini, tapi di bawah kita tidak bisa mentranslasikan itu dengan baik, akhirnya kita tidak bisa mencapai strategi itu. Itu yang resiko yang pertama. Jadi bagaimana kita tidak bisa menjembatani nih apa yang disampaikan oleh pihak pimpinan sama para eksekutornya itu nggak match gitu. Nah, itu bisa jadi resiko baru gitu ya. Jadi eksekusinya jadi nggak berhasil gitu. Nah, yang kedua itu adalah adanya kegagalan untuk mengadaptasikan strategi. Jadi strategi itu kan bukan hal yang fix gitu ya. Ketika lingkungan berubah, berarti kita butuh juga strateginya untuk berubah. Nah, perubahan strategi ini bisa jadi gagal gitu ketika kita tidak berhasil mengakses apa yang terjadi di lingkungan di luar sana, terus bagaimana kita harus berubah, itu juga jadi resiko yang kedua. Jadi eksekusi strategi, jangan sampai strateginya harusnya udah ganti, tapi kita masih mengeksekusi strategi yang sebelumnya ya. Sebelum kita mengakses resiko-resiko baru, lingkungan yang baru. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kita bisa gagal gitu ya, meletakkan orang-orang atau kapasitas atau kapabilitas yang dibutuhkan untuk memenuhi strategi itu. Jadi sekarang nih, kalaupun kita udah bisa punya strategi yang bagus gitu, kita pastikan bahwa kita punya resource yang memadai untuk bisa mengeksekusi strategi itu gitu. Karena jangan sampai kita cuman kurang dana atau kita kurang kapabilitas tertentu atau kita kurang kompetensi tertentu pegawainya, jadinya kita tidak bisa mengeksekusi sebuah strategi. Nah, itu tadi 3 hal yang mungkin perlu diperhatikan oleh internal auditor ketika dia mengakses tentang eksekusi strategi ini, termasuk bagaimana kita melihat alignment ya, penting banget untuk sebuah organisasi itu align dari atas sampai bawah gitu, align semuanya itu mendukung satu strategi besarnya organisasi gitu. Oke, selanjutnya kita akan lihat, ini juga isu yang penting banget ketika sumber daya manusia itu selalu akan jadi resiko yang penting banget kan. Nah, bagaimana sih kita memanage tenaga kerja kita, SDM kita gitu ya, supaya mereka, kalau sekarang tuh isu yang juga hangat gitu ya, retensi pegawai, atau bagaimana kita meng-hire pegawai-pegawai yang bagus, atau kita bagaimana kita bisa mempertahankan pegawai-pegawai yang sebenarnya masih dibutuhkan oleh organisasi. Nah, gimana menurut Bunda? Mbak, jadi di posisi ke-10 dari audit plan hotspot reportnya Gartner ini adalah workforce management. Nah, ini menjadi satu hal yang
krusial sih sebenarnya kalau kita bicara tentang hal ini. Karena tadi benar banget, bagaimana sih sebenarnya organisasi memanage ini ya human resource itu menjadi apa ya key aspects yang kemudian penting banget untuk bisa dioptimalkan. Nah, first thing first kita mesti lihat dulu nih objektifnya apa sih sebenarnya dari workforce management ini. Objektifnya tentu adalah get the right number of people yang harus ada di unit tersebut gitu ya, the right workers gitu. Jadi memang kayak orang yang diambil nih memang orang yang tepat untuk posisi itu, orang yang siap dengan posisi itu, bukan hanya memiliki kapasitas yang mungkin cukup baik, tapi juga memiliki kesiapan untuk bisa adaptif gitu ya dengan lingkungan-lingkungan yang memang kita tahu posisi A ini environment-nya seperti ini, posisi B ini environment-nya seperti ini gitu. Itu menjadi penting banget karena kalau kita bicara tentang 5-10 tahun lalu gitu pasti yang dipertimbangkan hanya ini apakah kapasitasnya sudah sesuai gitu ya, apakah ini sudah secara pendidikan sudah oke, lalu kemudian dia misalkan sudah ada sertifikasi A, B, dan C gitu. Padahal sebenarnya aspek adaptif atau tidaknya itu juga menjadi hal yang penting banget. Bagaimana sih sebenarnya resilience si orang ini untuk bisa ditempatkan di bidang-bidang tertentu yang mungkin memang volatile banget gitu. Yang mana itu juga menjadi penting gitu untuk bisa dicek. Dan bagaimana sih sebenarnya right place ini juga ada di right time gitu. Ini menjadi penting banget. Jadi get the right number of people and the right workers in the right place at the right time. Ini menjadi satu kompilasi 4 faktor yang nggak bisa dipisah gitu. Karena bisa jadi si A ini oke gitu secara background, tapi kemudian waktunya nggak pas. Ini menjadi penting bagaimana sih sebenarnya untuk bisa meningkatkan agility si organisasi ini itu juga harus bisa tajam gitu ya dalam menempatkan sebenarnya job person match yang dia bangun sistemnya di organisasi tersebut itu benar-benar berjalan sehingga apa? Sehingga mengurangi hal-hal yang sifatnya ini ya menjadi beban organisasi seperti mungkin tingginya tingkat demotivasi gitu ya, atau mungkin kalau di private sector ini turnover rate-nya itu tinggi gitu. Ini tentu menjadi ini ya kendala-kendala untuk inefficiency gitu, karena yang tadinya kita bisa running gitu akhirnya jadi harus melepas orang yang potensial kemudian trying to recruit again. Nah itu jadi start from ini ya mungkin nggak zero tapi di titik yang mungkin harus berhenti dulu atau mungkin mundur 1-2 langkah. Itu menjadi tantangan karena kalau misalkan kita bicara tentang running organisasi ini kita kayak karyawan ini kayak bergandengan tangan gitu, kita running bareng-bareng gitu. Jadi pada saat ada satu tali rantai yang kemudian tidak kuat atau mungkin tidak bisa running secepat yang lain, ini akan menjadi another kind of problem tersendiri gitu. Yang of course nantinya akan berpengaruh ke organizational agility dan juga resilience. Nah, selanjutnya nih di poin ke-11 itu ada retention and recruitment risk. Nah, bisa dijelasin nggak sih Mbak apa sih sebenarnya basic gitu dari risiko retention dan juga recruitment ini? Oke, thank you pertanyaannya. Ini agak nyambung dengan apa yang sudah Bunga sampaikan gitu ya tentang workforce management. Jadi kita ada resiko tentang bagaimana kita bisa mempertahankan talenta-talenta yang kita butuhkan dan bagaimana juga kita merekrut talenta-talenta yang kita butuhkan. Intinya ada dua itu. Intinya adalah bagaimana kita bisa mengoptimasi sumber daya manusia kita gitu ya untuk mencapai strategi kita. Nah, ini kenapa ini jadi resiko baru gitu ya yang ada di tahun 2022. Karena sekarang ini kita mau nggak mau kita berhadapan dengan sekarang salah satu generasi yang banyak jadi penyumbang tenaga kerja kita adalah Gen Z gitu. Dan Gen Z itu terkenal banget, mereka tuh mencari organisasi yang mereka benar-benar cocok, mereka sesuai, align value-nya dengan apa yang mereka percaya gitu. Yang artinya apa? Meretensi mereka tuh jadi PR besar gitu bagi HR department kita. Bagaimana kita bisa mempertahankan nih, misalnya yang namanya kita butuh organisasi itu butuh kestabilan gitu. Kita butuh mempertahankan SDM yang udah kita latih, udah tahu proses bisnis kita dengan baik gitu. Ketika dia udah mulai matang, jangan sampai dia pindah gitu. Nanti kita butuh biaya baru, kita butuh effort baru, ya starting over untuk mengajari lagi gitu ya. Dan juga
itu selain resikonya biaya gitu ya, jadi resiko profitabilitas dan produktivitas kita juga turun karena tadinya pegawai-pegawai yang udah expert misalnya udah jago, ketika dia resign kita ngajarin dari nol lagi, yang artinya produktivitasnya akan turun dulu gitu sebelum nanti sampai ke level yang sama dengan orang yang udah dilatih tadi udah cukup lama gitu. Artinya ini bagaimana kita mencapai strategi, kita harus bisa meretensi talenta-talenta yang kita butuhkan gitu ya, dan ini butuh engagement yang bagus gitu. Bagaimana kita melihat apakah HR department kita sudah menciptakan engagement dengan pegawai-pegawai supaya dia bisa loyal terhadap organisasi kita gitu. Dan yang kedua tentu rekrutmen, bagaimana kita bisa merekrut talenta-talenta yang pas gitu ya. Jangan sampai karena kita tidak jeli melihat, kita malah mendapatkan talenta-talenta yang sebenarnya nggak pas buat organisasi kita. Jadi bagaimana kita merekrut orang-orang terbaik yang sesuai gitu ya, sesuai dengan visi kita, bagaimana dia juga etikanya bagus sehingga nanti dia akan align dengan apa yang ingin kita tuju sebagai sebuah organisasi. Nah, itu sih sebenarnya resiko yang terakhir dari saya ya gitu, dan kita akan menutup ini dengan resiko ke-12 gitu dari Gartner, yaitu tentang ini kayaknya topik yang Bunga suka banget, yaitu tentang economic uncertainty. Nah, sebenarnya gimana nih Bunga? Ini kan salah satu hal yang Bunga suka ya. Bagaimana Bunga melihat ini sebagai sebuah resiko sekarang ternyata? Ini gimana? Silakan. Ya, sebenarnya kalau kita bicara tentang, tadi udah seru banget ya kita bicara tentang apa, get the right number of people and the right workers in the right place and the right time gitu. Nah sekarang kita bicara tentang satu hal yang lebih makro gitu. Bagaimana sih sebenarnya ini tuh aspek yang undeniable banget gitu ya. Jadi economic uncertainty risk. Terutama kalau kita bicara di era disrupsi seperti hari ini gitu. Kita perlu sadar bahwa memang dunia bisnis entah apapun itu bentuknya, entah di public maupun di private sector, itu pasti akan sangat terpengaruh gitu ya dengan kondisi-kondisi makroekonomik yang ada gitu ya. Bagaimana sih sebenarnya akhirnya apabila indikator-indikator makroekonomiknya berubah, apalagi memiliki uncertainty yang tinggi, ini juga akan berpengaruh nih terhadap renavigasi risiko yang ada di dalam organisasi. Even tidak hanya pada level strategik, tapi juga operasional gitu. Nah, ini menjadi satu hal yang penting untuk di-highlight. Mungkin kalau kita bicara gitu ya, dulu ada shock permanen gitu ya di tahun 1980-an gitu ya. Ekonomi Indonesia dulu tumbuhnya pasti ada tren-tren tertentu gitu. Dulu 7%. Lalu kemudian masuk ke tahun 90-an sampai dengan 2000-an gitu, kita jadi 6% gitu. Lalu kalau kita bicara angka tersebut terus bergerak dan memiliki tren gitu, 5%, dan bahkan sekarang mungkin di angka sekitar 4 gitu ya. Ini menjadi satu hal yang kemudian kita tuh mesti realize, oh memang inilah sektor keuangan kita seperti ini kondisinya, apa dampaknya, bagaimana organisasi merespon, bagaimana kita mencoba untuk mengelola gitu ya kondisi-kondisi yang tadi pasti uncertainty-nya tinggi banget gitu ya. Nah itu menjadi tetap optimal. Bagaimana sih sebenarnya sektor keuangan dan juga dunia investasi global itu, apakah dia punya positif outlook gitu atau justru sebaliknya? Kan kalau negatif ini jadi satu hal yang bahaya gitu. Ini jadi satu hal yang rasanya perlu banget untuk dimitigasi dari banyak sisi, bahkan karena memang nantinya ini bisa jadi systemic risk gitu. Ini bisa jadi risiko yang punya efek domino luar biasa gitu. Nah, bagaimana sebetulnya mungkin hal-hal lain gitu ya, kayak kita mungkin lebih jarang bicara seperti contohnya indeks manufaktur Indonesia gitu. Trennya seperti apa? Bagaimana kemudian dana-dana asing yang masuk gitu ya, capital inflow kita. Itu apakah mengalir gitu masuk ke Indonesia baik dalam bentuk entah ya obligasi maupun bentuk equity dalam jumlah yang tepat, dan apabila ini lebih besar atau lebih kecil apa dampaknya. Ini menjadi satu hal yang penting banget gitu. Nah, atau mungkin kalau kita bicara tentang tadi private mungkin banyak ya. Ini sektor publiknya kayak gimana sih, apakah berpengaruh? Of course banget gitu. Kalau kita bicara tentang bagaimana sih sebetulnya tataran risiko keuangan gitu ya dalam tataran nasional itu pasti juga akan terpengaruh gitu. Misalkan jika IDR gitu ya melemah beberapa poin gitu terhadap US dollar gitu. Apa sih sebenarnya dampaknya? Berapa besar dampaknya ke cash flow nasional? Apakah berpengaruh terhadap perencanaan pembiayaan yang kemudian sudah menjadi rutin harus kita bayarkan gitu ke organisasi-organisasi mitra atau negara-negara mitra? Ini menjadi satu hal yang tentu penting banget gitu ya dalam tataran keuangan nasional. Ini hal yang rasanya
bagus banget, dan tadi ini juga masuk ke dalam top list-nya dari Audit Plan Hotspot Report yang diterbitkan oleh Gartner. So, Infinite Audit Friends, this is it. Ini adalah 12 Audit Plan Hotspot Report yang kemudian di highlights gitu ya, tentang bagaimana sih sebenarnya peta-peta yang nanti perlu untuk di apa ya Mbak ya, di ini ya difokuskan gitu di tahun 2022. So if you have any ideas atau comments, please drop your thoughts gitu ya di kolom komentar di bawah ini, atau kalian juga bisa banget untuk bisa reach us out lewat Instagram di @nur.indoatun atau di @gresika.bunga. Dan kalian juga bisa untuk coba untuk kirim DM lewat LinkedIn kita di Gresika Bunga Silvana atau Nur Imratun Soleha. So, sampai ketemu di Infinite Audit Talks periode selanjutnya. Dadah!